Izinkan aku merebut istrimu, part 2. Dari mana kamu? Ucap Cindy, istri Reza saat melihat suaminya baru saja pulang dengan wajah yang nampak tak bersemangat masuk ke dalam kamar. Ada urusan penting, jawab Reza singkat. Dia beralih melepaskan jam tangannya dan meletakkan di atas nakas bersama dompet dan ponselnya. Aku tadi ke kantor kamu, dan kamu gak ada di sana. Kamu dari mana? Kenapa gak bilang aku? Desak Cindy. Sejak kapan aku harus bilang sama kamu? Lagian kenapa kamu ke sana tanpa bilang aku? Sikap dingin Reza bukan untuk pertama kalinya dia tunjukkan selama 1 tahun pernikahan mereka. Setiap hari Cindy menerima sikap yang sama, namun dia hanya terus berusaha memaklumi. Sejak kita menikah, harusnya kamu bisa sedikit saja menghargai aku, Zah. Aku tahu kamu tidak pernah menginginkan pernikahan ini, tapi ini sudah terjadi. Bagi aku pernikahan kita bukan mainan. Aku tulus dan serius menjalani ini. Jika kamu memang sama sekali tidak bisa menerima aku, harusnya dari awal kamu menolak keras perjodohan kita. Kamu pikir aku bahagia terus-menerus diperlakukan seperti ini? Cindy berbicara dengan tegas walaupun matanya memerah dan ingin menangis. Tapi kali ini dia merasa lebih tegar dan rasanya ingin memberontak. Namun hatinya yang lelah membuatnya seolah kehabisan tenaga untuk melanjutkan perdebatan. Karena dia tahu, seperti sebelumnya, hal seperti ini hanya akan sia-sia. Cindy beranjak ingin keluar dari kamar segera saat melihat Reza hanya diam saja tak merespon. Dia nampak memikirkan apa yang Cindy katakan. Baru saja Cindy membuka pintu, suara Reza terdengar lembut tak bersemangat menyebut namanya. Cindy, ucapnya, hingga Cindy berhenti sejenak dan sedikit menolehkan pandangannya. Maaf, ucap Reza perlahan. Cindy menarik nafas dalam lalu keluar dari sana setelah mendengar ucapan Reza tanpa mengatakan apapun dan menutup pintu. Cindy hanya bisa menangis tanpa suara di balik pintu itu. Sementara Reza terdiam dengan pikiran yang kacau. Kali ini dia mulai merasa bersalah pada Cindy, tapi juga pikirannya tak bisa lepas dari Sarah. Terlebih apa yang terjadi di antara dirinya dan Sarah hari ini, dan bagaimana Sarah meninggalkannya di apartemen. Sarah benar, sekarang keadaan semakin rumit. Tapi bagaimana bisa aku mencintai Cindy? Walaupun Cindy sebenarnya baik, tapi dia bukan Sarah. Sementara di tempat lain, Sarah merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi membuatnya tak berhenti merasa bersalah pada suaminya, Adrian. Ini sama saja pengkhianatan. Namun, dia tak bisa membohongi dirinya kalau cintanya pada Reza begitu besar dan tak pernah hilang selama ini. Dia hanya menjalani pernikahannya begitu saja, hanya sekedar menjalani, tanpa ada rasa cinta. Namun, perlakuan Adrian yang selalu istimewa membuatnya cukup nyaman dalam pernikahan ini. Hanya saja, Reza kembali muncul dan membuatnya semakin tak mampu melupakan masa lalu. Sarah terus berpikir, hingga akhirnya dia tertidur pulas. Beberapa saat kemudian, dia merasa sentuhan seseorang sedang membangunkannya. Sayang. Sarah sontak terbangun dan kaget sambil menyebut nama seseorang. Zah, ucapnya. Namun ketika dia membuka mata, dia terkejut. Saat melihat jelas yang ada di hadapannya adalah Adrian, bukan Reza. Kamu udah pulang? Maaf aku kaget tadi, aku kira kamu siapa? Ucap Sarah gugup karena menyadari barusan menyebut nama Reza. Aku yang minta maaf buat kamu kaget sayang. Kamu gak bilang udah sampai rumah. Aku jadi kepikiran. Kamu gak angkat telepon lagi. Makanya aku pulang aja. Mumpung di kantor lagi gak banyak kerjaan.
balas Adrian dengan mengusap kepala Sarah lembut. Inilah Adrian, pria yang menikah dengan Sarah setahun yang lalu karena perjodohan. Dia pria yang sempurna di mata semua wanita termasuk Sarah. Dia pria yang tampan, kaya, dan super baik. Walaupun mereka dijodohkan, tapi Adrian memperlakukan Sarah seperti seorang ratu. Perhatian dan kasih sayang yang setiap hari dia curahkan membuat Sarah merasa nyaman. Namun entah kenapa, Reza mantan kekasihnya masih terus ada di dalam hatinya. Bukan berarti Sarah sama sekali tak memiliki perasaan pada Adrian dengan segala bentuk cinta dan perhatian yang Adrian berikan. Tapi rasa cintanya pada Reza masih begitu kuat dan jauh lebih besar. Sementara pada Adrian hanya sebatas nyaman karena dicintai. Sarah dengan cepat melihat ponselnya. Ada panggilan tak terjawab dari Adrian dan juga pesan masuk. Aduh, maaf, aku ketiduran sampai aku nggak dengar HP aku bunyi, ucap Sarah. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Oh iya, aku bawain kue kesukaan kamu. Tadi aku lewat terus aku ingat kamu bilang suka sama kue ini, jadi aku beliin, ucap Adrian sambil memberikan sekotak kue yang berisi coklat cheesecake. Sarah menatap Adrian dalam, merasakan ketulusan dan kebaikan di wajah pria itu yang membuat hatinya teriris. Apa yang sudah aku lakukan? Aku benar-benar menyakiti Adrian. Apa yang akan terjadi jika Adrian tahu kalau istrinya disentuh pria lain? Aku benar-benar bersalah. Aku tidak ingin bertemu Reza lagi walaupun aku mencintai dia. Dan aku berharap tak ada seorang pun yang tahu apa yang sudah terjadi antara aku dan Reza. Aku tidak ingin menyakiti Adrian. Dia terlalu baik untuk disakiti, ucap Sarah dalam hati. Sayang, kok malah melamun? Tegur Adrian hingga membuyarkan pikiran Sarah. Ah, enggak. Aku siapin kuenya dulu, kita makan sama-sama, balas Sarah beranjak turun dari kasur. Sayang, tunggu, cegah Adrian. Sarah pun menoleh melihat Adrian yang nampak memikirkan sesuatu. Tadi waktu aku bangunin kamu sebut nama Zah. Zah itu siapa? Apa itu singkatan nama seseorang? Siapa? Tanya Adrian, hingga membuat Sarah terkejut dan bingung harus menjawab apa.